semua raja. Memerintahlah seorang raja yang gagah perkasa, arif dan bijaksana, yang diberi gelar Raja Muda Sedia. Raja ini menjadi Raja Islam Tamiang tamat setelah menikah dengan putri Raja Samudra Pasai, yaitu Putri Potuan Suri Marumaligai, yang kemudian dikaruniai putri yang cantik diberi nama Potuan Putri Megagema, yang merupakan anak bungsu dari Raja Muda Sedia. Konon cerita kecantikannya luar biasa, jika pada malam bulan purnama seolah-olah kecantikannya dapat melindungi cahaya bulan tersebut. Oleh karenanya ia diberi gelar Putri Bungsu Pelindung Bulan, yang di kemudian hari nama ini dinobatkan menjadi nama SMA Negeri 1 Kejuruan Muda di Kampung Durian, yaitu SMA Pelindung Bulan. Kecantikan putri ini tersohor kemana-mana. Beberapa tahun kemudian kecantikannya terdengar oleh Patih Gajah Mada yang bergelar Patih Nala, di mana pada saat itu ia datang dengan pasukan Majapahit dan berpangkalan di Manyapan. Patih Gajah Mada berniat untuk meminang putri Lindung Bulan yang akan dipersembahkan pada Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit, sebagai baktinya kepada sang raja. Untuk menyelidiki kebenaran berita kecantikan putri Lindung Bulan, Patih Gajah Mada mengirim pasukan dengan berpura-pura menyaru sebagai pedagang yang sedang menawarkan dagangannya. Setelah semuanya terbukti, Patih Gajah Mada bermaksud untuk menyampaikan keinginannya, yaitu untuk meminang putri Lindung Bulan yang akan dibawa ke Majapahit dan dipersembahkan pada Prabu Hayam Wuruk. Berita ini diterima oleh Raja Muda Sedia, dan setelah hari yang ditentukan, segala persiapan menerima tamu peminangan telah disedia. Lalu datanglah rombongan utusan dari Patih Gajah Mada. "Tuanku yang mulia, kami menghadap," ucap ketua rombongan ketika memasuki ruangan istana. "Silakan wahai para utusan yang perkasa," jawab penerima tamu istana. Mereka dipersilahkan duduk, di mana di hadapan mereka telah disediakan santapan di dalam galung, satu orang satu galung, dan utusan Gajah Mada pun telah membawa bekal yang ingin diberikan sebagai bawaan peminangan, berbagai tenunan dari Jawa. Acara pun dimulai. Utusan Patih Gajah Mada memulai pembicaraan. "Ampunkan kami wahai duli yang mulia, sesuai dengan kabar dan perjanjian yang telah kita sepakati. Hari ini kami datang untuk menyampaikan kehendak dan maksud dari Patih Gajah Mada, yaitu untuk mempersuntingkan putri yang cantik jelita dari istana Tamiang Jaya, yang akan dipersembahkan pada Raja Hayam Wuruk yang terkenal kekuasaannya di Nusantara ini. Dan sekaligus kami menyampaikan salam hormat dari Patih Gajah Mada yang belum dapat berkunjung di sini." "Salam hamba buat Patih yang termasyur. Kami ini adalah negeri yang lemah dan miskin. Tak mungkinlah rasanya putri hamba yang sederhana ini untuk dipersunting oleh Maharaja Jawa yang termasyur. Ampunkan kami tuanku yang mulia, tak apalah memang nanti ketika putri tuanku dibawa ke sana, ia juga akan termasyur, karena telah dipersunting oleh raja yang termasyur. Dan kesenangan pun akan lebih ia rasakan dari apa yang ia rasakan di negeri Tamiang ini.
Dan ini kami ada membawa titipan dari Pati Gajah Mada berupa tenunan terbaik dari negeri Jawa. Semoga Tuanku dan Permaisuri berkenan dan senang untuk memakainya. Mendengar kesombongan itu, Raja Muda Sedia merasa tersinggung. Bingkisan itu tidak langsung diterima. Baiklah tuan-tuan yang terhormat, karena hidangan telah kami siapkan, mari kita bersantap. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Silahkan dimakan hidangan kami. Baik, Paduka yang mulia, terima kasih atas kehormatan ini. Lalu dalung dibuka. Betapa terperanjat dan terkejutnya mereka melihat isi dalung tersebut. Bukanlah makanan yang seperti disampaikan, melainkan berisikan permata berlian yang tiada tara nilainya dari apa yang mereka persembahkan pada Raja Muda Sedia. Sang Gajah Mada mempertanyakannya. Wahai Paduka yang terhormat, apa maksud dan gerangan tuanku menghidangkan kami dengan permata berlian yang mewah ini? Dan mana mungkin kanan? Betul, wahai para pengawal, hamba tahu bahwa kalian tidak mungkin akan dapat memakan permata berlian itu. Karena itu bukanlah makanan kalian. Samalah halnya dengan pinangan Pati Gajah Mada, kami juga tidak akan dapat menerimanya. Karena memang kerajaan Tamiang tidak akan pernah bisa bersatu dengan Mojopahit, dan kerajaan Tamiang tidaklah sepadan dengan kerajaan Mojopahit. Demikian juga dengan bawaan yang kalian bawa, kami tidak dapat menerimanya. Bawalah kembali, sampaikan salam saya sekali lagi buat Pati Gajah Mada dan mohon maafkan. Sang Gajah Mada pulang dengan menahan rasa malu dan marah karena pinangannya ditolak. Mereka merasa tersinggung dan seraya mengancam untuk melakukan penyerangan. Dan hal ini benar terjadinya. Untuk menebus rasa malu dan terhina, pasukan Gajah Mada menyerang kerajaan Tamiang secara tiba-tiba, dan pasukan kerajaan Tamiang mengalami kekalahan. Namun, pada serangan kedua, kerajaan Tamiang di bawah pimpinan Panglima Ampangtuan dapat menaklukkan pasukan Gajah Mada, dan Gajah Mada tewas di tangan Panglima Ampangtuan. Nah, teman-teman, kesimpulannya, raja yang arif, raja yang disenggah, raja yang zalim, raja yang disanggah. Kesombongan telah menimbulkan kezaliman. Kesombongan akan mempermalukan diri sendiri. Kesombongan adalah salah satu faktor gagalnya mencapai tujuan. Jangan menghina orang lain karena mungkin orang yang kita hina lebih mulia dari kita. Dan jangan menganggap rendah orang lain. Ternyata orang tersebut lebih mulia, lebih hebat dari kita. Terbang tinggi si burung gagak hingga di pohon dahannya patah. Marilah sama-sama menjadi pelajar yang bijak untuk selalu mengingat sejarah.